Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Mutmain, peserta calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Purwakarta, Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tanjung Sari, Kabupaten Purwakarta. Jabatan sebagai Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 2 Tanjung Sari akan menyampaikan koneksi antar materi dari materi awal sebagai guru penggerak sampai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu berada dalam setiap posisi, berperan dalam posisi terdepan, berperan dalam posisi tengah, dan berperan pada posisi belakang. Peran seorang pemimpin pada posisi depan dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sumtulodo, di mana seorang pemimpin ketika berada di depan harus memberikan keteladanan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin berada di posisi tengah, maka seorang pemimpin harus mampu berperan Ingmadio Mangunkarso sebagai sosok yang membangun motivasi, menguatkan motivasi rekan-rekan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin ketika berada di posisi belakang pun dia harus mampu memiliki peran sebagai pendorong terhadap orang-orang yang dipimpin. Yang menurut filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu Tutwuri Handayani. Itulah peran pemimpin yang tentunya diisi dengan ruk-ruk nilai kebajikan, dikuatkan dengan nilai-nilai kebajikan dalam membuat atau membangun sebuah keputusan. Setiap orang dalam dirinya memiliki nilai-nilai, baik itu nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai kebatilan, di mana nilai-nilai kebajikan akan senantiasa memberikan kebaikan bagi kehidupan dia dan juga kehidupan sesamanya, kehidupan alamnya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang memiliki nilai-nilai kebatilan, dia akan memberikan kontribusi negatif, kerugian terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan terhadap alamnya. Tentunya nilai-nilai kebajikan itu ataupun nilai-nilai kebatilan itu menjadi ruh bagaimana dia membangun prinsip dalam membuat keputusan, karena setiap fenomena yang dia hadapi menuntut bagi dia untuk membuat sebuah keputusan, bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia merespon terhadap fenomena yang dia hadapi. Disitulah kaitannya antara nilai-nilai yang ada dalam diri seorang, apalagi dalam seorang pemimpin, bagaimana nilai-nilai yang dia miliki berpengaruh terhadap prinsip yang dia pegang dalam kehidupannya, dan keduanya itu akan mempengaruhi setiap keputusan yang dia bangun.
terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan terhadap alamnya. Bagi seorang pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin sebuah satuan pendidikan, tentunya pembuatan keputusan sebagai sebuah hal yang pokok, yang sangat mendasar. Bagaimana seorang pemimpin, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses memimpin satuan pendidikan, harus memiliki dasar-dasar yang kokoh. Dalam dunia pendidikan, seseorang yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin dunia pendidikan, satuan pendidikan, harus berpegang teguh pada 3 hal. Yang pertama, dia harus berpegang teguh kepada nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Yang kedua, setiap keputusan yang dia buat, yang dia bangun, harus berorientasi kepada kepentingan peserta didik. Dan yang ketiga, setiap keputusan yang dia ambil, yang dia bangun, harus selalu berdasarkan tanggung jawab yang dia emban, yang dia miliki sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin pembelajaran maupun pemimpin satuan pendidikan. Dalam interaksi dengan sesama rekan ataupun dengan peserta didik, tentunya setiap saat akan dihadapi dengan permasalahan, akan dihadapkan dengan kesenjangan-kesenjangan yang ada, di mana harapan-harapan yang sudah dibangun oleh seorang pemimpin ketika berada dalam dunia eksekusi itu tidak jarang dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang berbeda, fenomena-fenomena yang berbeda. Disitulah masalah hadir, disitulah masalah ditemukan. Dan setiap kali masalah ditemukan, tentunya seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan-keputusan yang mampu teradaptasi dengan karakteristik setiap permasalahan yang ada. Dilema etika disitulah ada, di mana seorang pemimpin harus memilih solusi-solusi yang baik, beberapa pilihan-pilihan yang baik, di mana pemimpin harus memprioritaskan solusi yang terbaik di antara yang baik. Di sana juga mungkin terjadi bujukan moral, di mana nilai-nilai kebaikan beradu, berkompetisi dengan nilai-nilai kebatilan, yang mana nilai-nilai negatif itu memiliki daya tarik yang kuat bagi seorang pemimpin, sehingga dua pilihan yang kontradiktif itu, pilihan yang baik, pilihan yang tidak baik, seakan-akan itu samar. Nah, disitulah pentingnya bagaimana 3 dasar dari membuat keputusan harus dijadikan landasan yang kokoh bagi setiap pemimpin. Membimbing adalah sebuah peran yang melekat pada seorang pemimpin, baik itu pemimpin pembelajaran maupun pemimpin satuan pendidikan.
Seorang pemimpin harus menjadi aktor, problem solver, orang yang memecahkan masalah. Nah, disitulah seorang pemimpin harus mampu menguasai coaching. Bagaimana seorang pemimpin mampu membimbing dengan prosedur-prosedur yang tepat, didasari oleh nilai-nilai kebajikan terhadap rekan-rekan, terhadap orang-orang yang dipimpinnya, baik itu rekan-rekan, guru, tenaga pendidikan, non-pendidikan, ataupun peserta didik. Dalam perannya sebagai seorang pembimbing, tentunya dalam proses coaching untuk membimbing atau menghantarkan rekan-rekan ataupun peserta didik dalam menyelesaikan masalah pribadinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan coaching, dan juga seorang pemimpin harus memiliki daya empati. Bagaimana seorang pemimpin mampu masuk kepada sebagai seorang pembimbing. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan sosial dan emosional yang mumpuni. 5 kemampuan sosial emosional yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama adalah kesadaran diri, di mana dia harus mengetahui, memahami keadaan dirinya, bagaimana dia berperspektif dalam setiap masalah, bagaimana dia membangun pemahaman, bagaimana dia membaca karakteristik, membaca dalam menghadapi setiap fenomena yang dihadapi. Yang berikutnya adalah manajemen diri, bagaimana dia bisa memanage berdasarkan kesadaran diri yang telah terbangun, bahwa dalam institusinya dia memiliki tujuan. Disitulah dengan manajemen diri, seorang pemimpin harus mampu membangun dan menyadari bahwa dia memiliki tujuan dalam berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di satuan pendidikannya. Yang berikutnya adalah kesadaran sosial. Seorang pemimpin harus sadar bahwa setiap manusia dan dirinya adalah makhluk sosial yang di dalamnya terbangun kekuatan untuk saling memberi, saling menerima, take and give, sehingga mampu membangun sinergitas yang kuat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang berikutnya, seorang pemimpin harus mampu membangun relasi dengan setiap stakeholder yang ada, harus mampu membangun relasi dengan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya dengan setiap peserta didik. Yang terakhir, seorang pemimpin harus mampu membuat sebuah keputusan yang mampu dipertanggungjawabkan. Itulah 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga dalam proses membimbing siapapun, entah itu rekan ataupun peserta didik, dia mampu menuntun siapapun untuk menemukan sendiri solusi dari setiap masalah yang mereka miliki. Terkait dengan dilema etika, memang
fenomena tersebut seringkali ditemukan dalam bagaimana seorang pendidik memimpin dalam proses pembelajaran, ataupun seorang pemimpin bagaimana dia memanage sosok-sosok yang dipimpinnya. Empat paradigma dilema etika itu seringkali ditemukan. Apakah itu individu lawan masyarakat, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau keadilan lawan belas kasihan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma-paradigma dilema etika itu seringkali menjadi tantangan oleh setiap pemimpin. Tetapi bagaimanapun beratnya yang namanya dilema etika, meskipun di dalamnya ada dua atau banyak masalah atau pilihan yang semuanya itu didasari oleh nilai-nilai kebajikan, tetap saja pilihan-pilihan itu harus diambil. Pilihan-pilihan itu harus ditentukan satu pilihan prioritas yang diputuskan oleh seseorang atau oleh seorang pemimpin. Nah, disitulah bagaimana kekuatan prinsip yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan, kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, bagaimana bisa membangun relasi dengan diisi oleh kemampuan berempati serta membangun keputusan yang mampu dipertanggungjawabkan, itu sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pemimpin. Prinsip-prinsip untuk membangun solusi dari dilema etika itu menjadi tantangan juga. Bagaimana seorang pemimpin kadangkala selalu berpikir terhadap hasil akhir, di mana secara subjektif dia mengambil langkah-langkah bagaimana dia mampu mencari jalan aman bagi dia, ataupun prinsip terkait dengan dilandasi oleh peraturan, bagaimana seorang pemimpin dengan ketegasannya walaupun dengan berbagai situasi dia selalu menyandarkan terhadap peraturan yang ada, tak peduli terhadap orang-orang yang menjadi imbas dari keputusan yang dia bangun. Dan juga terdapat prinsip bagaimana membuat keputusan itu berbasis rasa peduli. Nah, disitulah seorang pemimpin harus memiliki kemampuan bagaimana rasa peduli itu dibangun oleh daya-daya empati yang dia miliki. Setiap kali seorang pemimpin mengambil keputusan, dia harus berpegang teguh pada nilai objektivitas yang tinggi. Dia harus selalu sadar dan memahami nilai-nilai yang bertentangan dalam setiap masalah yang dihadapi. Dia harus benar-benar paham, dia harus benar-benar merasakan nilai-nilai yang hadir dalam setiap kasus yang dihadapi. Yang berikutnya, dia juga harus mampu menyadari dan mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat atau sosok-sosok yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan seorang pemimpin juga harus mampu menggali fakta-fakta yang relevan terkait masalah yang dihadapinya. Seorang pemimpin harus mampu mengukur
setiap keputusan yang dia bangun. Harus mampu menguji apakah keputusan yang dia buat itu benar atau salah. Dalam materi ini ada 5 instrumen ujian. Ada 5 instrumen uji yang harus dilalui oleh seorang pemimpin untuk meyakinkan apakah keputusannya itu benar atau salah. Yang pertama, uji hukum atau uji legal, di mana seorang pemimpin harus memahami apakah keputusannya itu bertentangan dengan konteks-konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Yang berikutnya adalah uji regulasi atau uji aturan. Dia harus paham, sadar apakah keputusan yang diambilnya itu, yang dibuatnya itu menyalahi peraturan yang sudah dibuat atau selaras dengan peraturan yang sudah ada. Yang berikutnya adalah uji intuisi. Seorang pemimpin harus mampu membuka nuraninya, harus membuka, menyadari intuisinya, memiliki intuisi yang tinggi, sehingga ketika dia membuat keputusan, dia mampu mengukur dengan intuisinya, dengan nuraninya, apakah nuraninya, intuisinya mengaku benar atau salah terhadap keputusan yang dia bangun. Yang berikutnya adalah uji publikasi, di mana seorang pemimpin harus mampu mengukur benar atau salahnya sebuah keputusan, bagaimana dia harus menilai tanggapan publik ketika keputusannya itu adalah dipublikasikan. Bagaimana respon publik apabila keputusan yang dibuatnya itu menjadi sesuatu yang viral di masyarakat. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Tentunya setiap orang memiliki idola. Dia harus mampu membayangkan bagaimana ketika idolanya itu memiliki permasalahan yang sama dengan dia. Bagaimana idolanya itu atau panutannya itu akan membangun keputusan, membuat keputusan terkait dengan masalah. Nah, apakah idolanya itu akan membangun atau membuat keputusan yang sama dengan yang sudah dia bangun saat itu atau tidak? Nah, itulah beberapa instrumen uji yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yang apabila satu saja menyalahi dari uji-uji tersebut, maka seorang pemimpin harus berkeyakinan bahwa keputusan yang dibuatnya itu adalah keputusan yang salah atau keputusan yang keliru. Itulah koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan, bahwa materi-materi yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak dari modul 1 sampai modul 3.1 sungguh sebuah rangkaian atau paduan materi yang konstruktif, yang saling melengkapi dan membangun sebuah kualitas pendidikan, membangun sebuah kualitas seorang pemimpin, di mana pemimpin yang terbentuk dari hasil pendidikan guru penggerak ini mampu membangun proses transformasi pendidikan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.